Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat jamaah dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus channel Beker Subuhan Pekanbaru. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah zuhud secara bahasa, itu zuhud. Inilah ayyakhlu qalbuka mimma khalat minhu yaduka. Yang ada di tangan tak sampai masuk ke hati, itulah zuhud. Dia hanya cuma sampai di tangan saja. Tangan boleh punya mobil, tangan boleh punya kebun, tangan boleh punya harta, tak sampai dia ke hati, hanya sampai di tangan sajalah. Ini Pak Ustadz, semua ini tak sampai ke hati nih Pak Ustadz, ini cuma di tangan aja nih. Tapi pas hilang bengkak biji mata. Itu yang dicakapkannya itu hanya sampai di lidah, tak juga sampai di hati. Mana bukti bahwa benda ini cuma sampai di tangan atau sudah bersarang dalam hati? Macam mana cara membedakannya? Tengok waktu dia pergi. Tengok waktu dia pergi. Kalau ada orang bercakap, ini tak sampai ke hati saya, ini hanya di tangan aja Pak Ustadz. Betul tak cakapnya? Tengok waktu benda itu hilang. Kalau dia hilang biasa saja, betul cakap dia. Si fulan tak ke masjid lagi, udah seminggu tak ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Kehilangan abadi di hati. Itulah zuhud. Keutamaan zuhud fid dunya, di dunia, wal has ala taqallul minha. Motivasi supaya taqallul. Taqallul itu artinya sedikit. Jangan sampai dunia ini terlalu banyak masuk ke dalam hati. Di tangan boleh, silakanlah banyak, tapi sampai di tangan saja. Wa fadlil faqri, dan keutamaan faqr. Faqr artinya ketiadaan. Faqr itu artinya tiada. Nama sifatnya faqr, nama orangnya fakir. Oh kalau gitu kita disuruh fakir? Bukan, kita tak disuruh fakir. Ketiadaan dunia di dalam hati. Macam mana mengosongkan dunia dari hati. Itu judul, itu tajuknya. Sekarang ayat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama masalul hayatid dunya, perumpamaan dunia ini. Macam mana dunia ini? Kamain, macam air. Air turun dari langit. Anzalna minas sama, kami turunkan air dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, turun air dari langit, bercampur dengan tanaman yang ada di bumi, bercampur dengan padi. Turun air dari langit, bercampur dengan padi. Mimma ya'kulun nas, yang dimakan, padi, jagung, kacang tanah, gandum. Wal an'am, tanaman yang dimakan binatang, rumput. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, ketika sudah turun air hujan, kena ke padi, ke gandum, maka bumi pun menjadi cantik, indah, hijau. Padi menghijau, cantik. Wazayyanat, wazayyanat, macam perhiasan. Sebelumnya tanah ini
tanah hitam, tapi begitu datang hujan bercampur dengan biji-biji benih yang ada di bumi, cantiklah dunia ini. Sawah menghijau, kebun jagung menghijau, gandum menghijau, cantik. Wa dhanna ahluha annahum qadirun, pemilik tanah menyangka mereka punya kuasa. Mereka punya kuasa. Tengok, tanah yang sebelumnya kering, sekarang tanah sudah cantik, sudah hijau, sudah penuh dengan perhiasan dunia. Ataha amruna, tiba-tiba datang keputusan Allah Ta'ala. Lailan, bisa jadi siang, bisa jadi malam. Au naharan, datang keputusan Allah Ta'ala, bisa terjadi lailan, malam. Au naharan, bisa terjadi siang. Faja'alnaha hasidan, lalu kami jadikan tanaman yang cantik, yang hijau itu hasidan, seperti tanaman yang habis dituai, seperti tanaman yang habis dipanen. Gandum kalau sudah dipotong rata dengan tanah, padi kalau sudah dipanen kuning habis. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan semalam tak terjadi apa-apa. Sebelumnya tanah kosong, tiba-tiba datang hujan, turun hujan, tumbuh hijau, cantik, indah, sejuk biji mata menengok. Tiba-tiba datang perkara, angin puting beliung, kebakaran. Nauzubillah, nauzubillah. Tiba-tiba besok pagi buka tingkap, buka jendela, tengok macam tak terjadi apa-apa semalam. Begitulah dunia ini. Kadzalika nufassilul ayat, begitulah kami menjelaskan ayat, tanda-tanda kuasa Allah, liqaumin, bagi orang yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Saya dibawa ceramah di Tanah Lapang. Ustaz Abdul Somad, di sini dulu berdiri kerajaan. Dulu di sini ada Kesultanan Melayu. Mana dia sekarang? Habis, tumbang. Berkuasa selama 300 tahun. Istana habis, menjadi kampung. Berapa banyak di Indonesia ini yang pada 300 tahun yang lalu di situ berdiri kesultanan-kesultanan, ada rajanya, ada muftinya, ada menterinya, ada makamnya. Sekarang menjadi desa impres, desa tertinggal. Pergilah dari mulai atas, dari mulai Aceh, Langkat, Deli, Serdang, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Kuala, Kota Pinang, Siak, Pelalawan, Indragiri, Jambi, Palembang. Berapa banyak di tepi-tepi sungai itu dulu. Ini rumah orang-orang kaya dulu, ini rumah datuk-datuk dulu nih, ini rumah orang-orang kaya, hilang, belum. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Begitulah Allah memberikan contoh. Berapa lama orang berkuasa? Presiden Soekarno 1945, itu pun Belanda belum pergi lagi. 1948 masih ada agresi kedua. 1965, 1966 gerakan 30 SPKI habis. Apa yang tinggal? Bacalah, cobalah tulis
akhir kehidupan Presiden Soekarno. Sakit sampai dokter pun tak boleh masuk. Dalam keadaan sakit, makan pun tak bisa. Dokter pun tak diizinkan masuk. Akhirnya disolatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka lah menyolatkan jenazah beliau. Tapi pahalanya insya Allah tetap mengalir karena mendirikan Masjid Istiqlal. Selama-lama orang berkuasa, habis masa Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto 1966 1998 66 76 86 96 bulan Mei 98 habis 32 tahun habis. Alhamdulillah masih ada masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten kota. Sempat juga dia membuatkan tiang-tiang yang kira-kira kalau mati, sempat dia berpikir entah siapalah yang menasehati mereka dulu. Kalau tak sempat dia berbuat, apa mengalir. Itu surat Yunus ayat 24. Kita teruskan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Perumpamaan hidup dunia ini, macam mana hidup di dunia ini? Kamain, macam air, anzalna minas sama, air turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, turun air dari langit bercampur dengan tanam-tanaman yang ada di bawah, jagung, padi, sayur bercampur, fa asbaha hashiman, bercampur dengan tanam-tanaman yang ada di bumi, lalu kemudian dia pun tumbuh subur, cantik, indah. Tiba-tiba datang musim kemarau, panas, terbakar, habis. Tadruhur riyah, dihembus angin. Yang hijau menguning, yang kuning mati, dihembus angin. Ambil daun-daun kering, letakkan ke tapak tangan, datang angin kencang, habis. Itulah dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah jugalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-malu, harta, wal banun, anak, dua. Harta, anak. Zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Harta, anak. Orang kalau berjumpa yang ditanya berapa anak, selalu ditanya orang berapa anak, belum pernah lagi ditanya berapa istri, berapa anak. Harta, anak, zinatul hayah, perhiasan. Kenapa harta sama anak disebut perhiasan? Karena orang kalau mau pergi yang dipakai perhiasan, pakai jam, pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai rantai. Sementara pergi, habis walimah, habis akikah, habis nikah, buka balik. Berapa lama lah dipakai cincin, berapa lama lah dipakai rantai, sementara ditengok orang, habis itu buka balik. Harta, anak. Yang kekal, wal baqiyatus shalihat, yang kekal hanyalah amal soleh. Khairun, yang lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, balasan pahala. Oh, kalau begitu Islam ini menyuruh kita meninggalkan harta dan anak? Bukan, bukan itu maksudnya. Harta, anak,
kalau dia melalaikan. Tapi dengan harta orang bisa bangun masjid, dengan harta orang bisa pergi ke Mekah, dengan harta orang bisa beramal jariah. Anak melalaikan, sebab anak orang tak sembahyang tahajud, sebab anak orang tak mengaji. Tapi dengan anak menjadi anak soleh penghafal Quran, dengan anak dia bangun malam, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Islam bukan menyuruh menghilangkan harta dan anak, tapi Islam menyuruh menjaga, mengarahkan harta dan anak. Al-Kahfi 45-46. Kita teruskan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, hidup dunia ini la'ibun, permainan. Hidup dunia ini permainan. Macam mana pemain? Awal main, sibuk main, letih, berhenti bermain. Budak-budak, anak-anak, biarkan dia main. Nanti lama-lama letih, tertidur. Sami, anak saya, tadi malam penuh tempat tidur tuh. Helikopter, mobil, saya ambil gambar. Nanti mau dicetak, kalau udah besar tunjukkan. Dah letih, tidur. Hidup ni permainan. Awal bermain, sibuk bermain, letih bermain, berhenti bermain. Dan saya tengok bisnismen tu kalau jumpa gitu pertanyaannya, main apa sekarang? Main kayu. Main apa sekarang? Main nikel. Main apa sekarang? Main. Hidup ni permainan. La'ibun, permainan. Walahwun, senda gurau. Macam mana senda gurau? Senda gurau ada awal lucu, gelak, letih. Tak ada orang yang gelak terus. Lucu, gelak, ketawa, terdiam. Ada kawan saya Ustaz gelak terus antar ke kilometer 11. Semakin kuat gelak, semakin dalam kesedihan. Orang yang paling kuat gelaknya, orang yang paling dalam sedihnya. Makanya pelawak-pelawak yang di TV itu ketawa, besok keluar berita, rupanya dia dalam kesedihan, tertangkap pakai narkoba. Tapi jangan gara-gara ini takut pula gelak. La'ibun, permainan, lahwun, senda gurau, wazinatun, perhiasan. Permainan berakhir, senda gurau berakhir, perhiasan lepas. Nak pergi, pakai balik. Watafakhurun, tafakhur, saling membangga. Tafakhur, saling membangga. Anak saya 2, oh anak saya 3. Anak saya hafal Quran. Anak saya juara musabaqah. Ini rumah saya. Oh ini rumah saya. Sampai kata orang Melayu, tinggi sebenang. Sebenang tuh benang macam ini ya. Tinggi sebenang maksudnya kalau bercakap tuh dia mau tinggi saja, walaupun satu benang jadilah. Ini kan sebenangnya, tinggi sedikit aja. Kita kalau dapat kawan tinggi sebenang ini, letih kita, capek kita. Macam naik motor, naik motosikal, naik sepeda motor. Kita ni maunya tenang. Kalau dia terlalu laju, pergilah laju. Watafakhurun, saling bangga. Bainakum, di antara kamu. La'ibun, permainan. Lahwun, senda gurau.
zinatun, perhiasan. Tafakhurun, saling sombong. Wa takasurun, yang kelima, saling banyak. Takasur, saling banyak. Aku lebih banyak, aku lebih banyak, aku lebih banyak. Alhaakumut takasur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur. Apa maksud sampai dikubur? Oh, orang kalau sudah mati tak sombong lagi. Enggak, bukan begitu maknanya. Sampai dikubur pun tetap menyombongkan diri. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan dengan saling sombong, saling bangga, saling banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur pun kamu tetap juga menyombongkan diri. Pergilah kami ke pemakaman, ada sahabat meninggal, sampai dikubur itu pun tetap juga nampak ini kubur orang kaya, ini kubur orang miskin. Dari mana tahu? Dari merek keramiknya. Sampai kawan saya itu nanya ke saya, mat ya, kau mau merek warna apa nanti? Saya bilang, boleh jadi aku yang membelikan keramik kau nanti. Sampai dikubur pun tetap membanggakan. Orang kafir musyrik dulu, waktu ziarah kubur, itu dibanggakan. Hai fulan anak raja-raja, hai fulan yang perang tak pernah kalah, hai fulan yang kaya raya. Itulah disindir Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bukan dikubur itu berhenti, sampai dikubur pun tak berhenti juga untuk menyombongkan diri. La haula la. Takasur, saling berbanyak-banyak, banyak-banyak. Dalam hal apa? Fil amwal, harta. Banyak kereta, banyak rumah, banyak ini, banyak ini. Oh, kalau gitu tak boleh banyak harta. Silakan banyak rumah. Silakan banyak rumah. Itu di Jalan Lili, pegawai Chevron pensiun, pindah rumah yang Jalan Lili, serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi TK Nurul Azhar, Jalan Lili. Itu Jalan Paus, pensiun, pulang ke Surabaya, jamaah Ustadz Abdullah Hadrami, Malang. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini jamaah kita punya rumah 2 lantai, parkir luas, mau serahkan ke yayasan jadi rumah Quran. Lagi di Jalan Bakti, ini tanah Ustadz, silakan punya tanah, silakan punya rumah banyak, wakafkan. Ahli waris, anak, istri, suami, wakafkan yang lain. Bukan tak boleh, boleh. Jadi Ustadz di Jalan Kamboja ini banyak dikasih orang. Jalan Kamboja ini jangankan mengasih, dibeli pun tak mau dia. Nah, itulah hebatnya Jalan Kamboja. Wal aulad, bangga membangga tentang masalah anak. Aulad, anak saya sekarang sudah jadi dokter. Anak saya, anak kamu, anak saya dokter. Oh, anak saya dokter juga. Sesama dokter pun bangga juga. Kamu dokter apa? Saya dokter jantung. Oh, hebat saya lagi. Kenapa? Anak saya dokter hewan. Hebat dokter hewan lagi. Kenapa? Karena kalau dokter jantung dia masih nanya, gimana gejalanya Pak? Kalau dokter hewan mana tanya. Hebat dokter hewan lagi. Sampai sesama dokter. Anak saya polisi, anak saya tentara, anak saya sekarang di Mesir, anak saya sekarang di Yaman. Oh, terus kamatsali ghaisin, seperti hujan. Bahasa Arabnya hujan itu,
Bahasa Arab hujan dua. Pertama matar, yang kedua ghais. Tapi kalau untuk yang elok-elok, yang bagus-bagus, ghais. Tapi kalau untuk hujan yang tak bagus, matar. Makanya kalau minta turun hujan, tidak bahasa Arabnya amtir, nah, tapi aghithna. Aghithna, turunkan hujan sebagai rahmat. Tapi kalau minta hujan bala, amtir alaina, turunkan hujan sebagai bala, banjir bandang, mati tanaman. Hebatnya bahasa Arab. Hujan pun ada dua, hujan rahmat, hujan laknat. Seperti hujan, a'jabal kuffara nabatuhu, turun hujan, orang-orang kafir a'jab, takjub menengok tanaman, pokok mangga, pokok durian, blackthorn, musangking, oh a'jab, ajib, amazing. Summa yahiju, tanam-tanaman ini berbatang, bercabang, berputik, berbuah. Lalu apa yang terjadi? Fatarahu musfarra, kemudian dia pun menguning. Setelah menguning, summa yakunu hutama, setelah menguning mati, kering, seakan-akan tak pernah tumbuh sama sekali. Gandum pecah bijinya, keluar batangnya, hijau, kuning, layu, mati. Padi disemai, hijau, cantik, menguning, layu, mati. Jagung itu dulu di samping itu pokok pepaya ke atas, cantik, mati. Sawit 20 tahun, 25 tahun replanting, mati. Sawit replanting, yang punya terplanting, habis. Hakikat hidup. Tapi jangan gara-gara ini balik lalu yang punya usaha tak semangat lagi. Gimana jadi kita nanam padi, hijau, menguning, mati. Bukan itu maksudnya, jangan salah mengaji. Silakan punya sawah yang luas, jangan sampai lupa akhirat. Wa fil akhirati, di akhirat azabun syadid, azab sudah siap. Tanahnya tanah pusaka, tanahnya tanah sengketa. Di dunia nampak cantik indah, wa fil akhirati, di akhirat azabun syadid, azab sudah siap. Apakah cuman ada azab? Ada satu lagi, wa maghfiratun, ada ampunan minallah, dari Allah. Wa ridwan, dan ada ridha. Tiga yang disiapkan Allah untuk kita di akhirat. Pertama azab, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab. Yang kedua maghfirah, mudah-mudahan Allah memberikan kita maghfirah. Ada azab, ya, ada maghfirah, ada satu lagi ridwan. Kenapa? Dia bukan satu-satu, dia bukan satu-satu, tapi dua satu. Azab cuma satu, tapi yang disediakan Allah dua. Maghfirah, ampunan, ridwan, ampunan. Dosa mata diampunkan, dosa telinga diampunkan, dosa pikiran diampunkan, dosa kemaluan diampunkan. Kalau ridwan, ridwan itu yang paling tinggi. Maqam yang paling tinggi adalah ridwan. Maka beruntunglah ibu-ibu yang nama suaminya Ridwan. Berarti dia sudah dapatnya yang paling tinggi. Ridwan itu ridho, orangnya Ridwan. Ridho, ridho itu apa? Ridho itu tak melawan dengan takdir Allah, itulah ridho.
puncak daripada hubungan kita dengan Allah ini ridha. Macam mana tak melawan? Ibu bapak pernah memandikan jenazah, diambil kayu, dibalut dengan kain putih, digosokkan ke telinga, ke hidung jenazah. Ada jenazah itu melawan. Itulah ridha, itulah ridha. Tak melawan dia. Apa yang mau kau lakukan ya Allah, buatlah. Itulah ridha. Nanti sesudah semua orang masuk surga, azab, selamat dari azab. Maghfirah, sudah diampunkan Allah. Tinggal ridwan. Kata Allah, siapa yang mau dapat ridha, kata orang beriman, kasihlah kami ridha ya Allah. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Ada dokter, kata dokter ini, saya sebagai dokter, kata si dokter ini, pun bingung. Ada yang mengatakan yang menyebabkan penyakit kanker, cancer, itu karena hitam-hitam di sate kambing. Kalau kita bakar kan ada hitam-hitamnya. Kata dokter nih, inilah penyebab kanker, kata dia. Kalau dikatakan itu yang menyebabkan kanker, kenapa yang jual sate tak kena kanker? Dijawab sama host, karena dia tak makan, dia jual aja. Kata dia, tidak. Hidup ini macam mengambil undian. Pas lagi takdir kita tak baik, terambil yang tak baik. Orang yang tiap hari makan sate, makan hitam-hitam itu tak ada kena. Tapi orang yang menjaga kesehatan bisa kena. Jadi banyak hal yang tak masuk akal. Jadi cara menjalani hidup ini ridha. Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ridha ini berat, mencakapkannya aja enak, menceramahkannya aja enak. Pas sedang terjadi ke kita, hilang ayat-ayat ini semua. Itulah perlunya ada orang lain menasihati kita. Waridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini macam ghurur. Kan nampak itu di gurun pasir itu macam air. Haus kita nampak macam air. Begitu kita dekati, hilang. Mata'ul ghurur, fata morgana. Itu surat Al-Hadid ayat 20. Kita teruskan ayat yang keempat. Banyak ayat tentang zuhud nih. Biasanya ayat pendek, ini ayat. Kita habiskan ayat-ayat semua. Zuyyina linnas, manusia ini dihiasi. Apa hiasan yang dikasih Allah untuk manusia ini? Pertama, hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Perhiasan pertama yang dikasih Allah kepada manusia ini adalah nisa. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Itu perhiasan yang pertama. Adapun maaf itu adalah cara Allah untuk mematikan orang kafir di akhir zaman. Itu tak bisa dihapuskan. Itu memang cara untuk membunuh orang kafir di akhir zaman. Bernard Lewis, cari di internet, Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, Eropa itu nanti akan dikuasai orang Islam. Tidak dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan pistol. Islam akan menguasai Eropa dengan damai. Terus orang Eropanya kemana? Mati. Mati disebabkan apa? Pertama,
kena virus AIDS, kena penyakit, mati. 2, tidak mau menikah, tak mau menikah. Dan sekarang pemerintah Jerman mengasih scholarship, beasiswa sampai PhD, doktor, kalau mau nikah, mau punya anak. Mereka tak mau. Orang Korea tak mau nikah, orang Jepang tak mau nikah, orang Islam tak mau punya anak. Sekarang artis-artis mengiklankan child free, child, anak free, tak mau punya anak, tak mau punya anak. Orang barat kaya, tak punya anak. Sampai ada video mengejek, ini anak orang apa anak kucing, kata dia. Dia ejek orang punya anak, kata dia sama macam kucing. Padahal itulah cara Allah. Jerman diisi oleh imigran dari Turki. 2 juta, 3 juta orang Turki sudah mengisi Jerman. Prancis, Spanyol diisi oleh imigran dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Inggris diisi imigran dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sehingga bahasa orang di Inggris sudah everything to real. Ya, orang Islam berdatang, tidak dengan perang, mereka akan mati dengan sendirinya. Begitulah cara Allah. Dan yang menganalisa itu bukan orang Islam. Maka dimunculkanlah namanya Islam fobia. Fobia, takut. Jadi mereka itu ketakutan aja bawaan. Semua film-film Amerika, film Eropa berdasarkan ketakutan. Kenapa ada film Rambo? Takut terhadap Vietnam. Dan di perang Vietnam, Amerika kalah, menang di film Rambo. Orang Amerika takut, penyakit yang tak bisa dihilangkan dalam dirinya, takut. Menengok langit, takut akan turun makhluk dari langit, akan menggigit dia, namanya alien. Menengok kereta, mobil-mobil itu parkir, takut nanti mobil ini akan berubah menjadi makhluk yang akan membunuh kita, transformer. Kalau dia duduk di tepi laut, takut nanti akan masuk makhluk dari laut ini, naik ke atas menyemburkan api, Godzilla. Ketakutan. Siapa yang menanamkan ketakutan? Allah. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Qadzafa, ditembakkan. Qadzafa, melempar batu dengan kencang, itu qadzaf namanya, qadzaf, melempar batu. Begitulah rasa takut itu dalam hati. Takut. Asal datang surat dari pengadilan, mencret, takut aja bawa. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba, takut. Macam mana supaya takut ini hilang? Makan obat tidur. Karena sudah selalu makan obat, dosisnya tak kuat lagi, pakai narkoba. Narkoba liquid, narkoba cair, masuk ke dalam, dihisap. Asal udah dihisap itu hilang takut. Hilang dosisnya, takut lagi, hisap lagi. Takut, takut. Sangat takut, anxiety. Sangat takut, depression, depresi. Sangat takut, bunuh diri. Orang Islam tak ada takut. Kenapa? Allah. Kita tak ada takut, tak ada cemas. Semua dah kita balikkan pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa takut? Hubbus syahawati minan nisa. Sesudah nisa, wal banin, anak.
Nah, cinta kepada perempuan, cinta kepada anak. Oh, kalau begitu tak boleh cinta kepada perempuan? Boleh. Kata Nabi, kalau kamu mau mengambil dunia ini, ambillah 3. Pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Hidup ini mesti banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mesti banyak bersyukur. Qalban syakira, lisanan dzakira, lisannya berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihatan tu'inuhu ala imani, istri solihah, istri solihah yang menguatkan iman. Mama, dunia ini ujian fitnah akhir zaman ini berat. Laki-laki ini lemah. Kata Nabi yang menguatkannya, zaujatan salihatan tu'inuhu ala imani, yang menguatkan iman. Laki-laki ini lemah. Yang mengatakan laki-laki lemah adalah profesor, dokter, kepala rumah sakit. Ditanya saya, Ustaz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Laki-laki, saya bilang. Perempuan lebih kuat, Ustaz. Prof tahu dari mana? Survei. Data menunjukkan laki-laki kalau istrinya meninggal, tak lama sesudah itu mati dia. Itu maka dia mesti cepat nikah lagi. Tapi kalau perempuan meninggal suaminya, dia bisa menjaga anaknya sampai tua, sampai bercucu. Survei, laki-laki tidak kuat, cepat mati. Bukan kata saya, kata dokter. Angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan ini tegar. Yang penting dia bisa shopping, penting bisa dia jalan-jalan. Bukan kata saya, kata dokter. Nisa, habis nisa, wal banin, anak. Oh, kalau gitu tak boleh kita punya anak. Silakan punya anak, tapi jangan gara-gara mengurus anak tak sembayang, gara-gara mengurus anak tak membaca Quran. Gendong anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diam anak. Asal dibacakannya ayat kursi, anaknya diam. Saya mau pergi ke Batam sendiri, naik pesawat. Saya duduk kursi ini, ada kursi depan, ibu-ibu gendong anak. Asal anak itu menangis, dibacakan Allahu la, diam anak. 3 kali saya tengok, asal menangis. Saya mau nanya, cuman segan, ada pula suaminya sebelah. Silakanlah punya anak, tapi menjadi anak waladun salihun. Mudah-mudahan anak kita anak-anak saleh. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perhiasan, cincin, gelang emas, subang, anting, gelang, rantai dari emas dan perak. Perhiasan. Oh, tak boleh kita pakai cincin? Boleh, tapi laki-laki jangan cincin emas. Perempuan boleh, tapi keluarkan zakatnya 2,5%. Wal khailil musawwamah, kuda yang dihias, pakai pelana dari kulit, pakai hiasan-hiasan. Kuda zaman dulu yang pakai mobil, pakai kereta orang kaya, yang pakai kuda orang miskin. Dulu 100 tahun yang lalu. Sekarang yang punya kuda orang kaya. Berbalik dunia. Tengoklah siapa yang punya kuda, orang kaya. Maksud kuda di sini kendaraan. Mobil saya ini Pak Ustadz, kereta saya kecil aja,
Sekarang kereta siapa yang paling besar? Itulah orang kaya, kereta besar. Jadi yang paling kaya di sini itu yang punya bus. Kaya. Silakan punya kereta. Perhiasan dunia. 5. Wal an'am, binatang ternak. Ini kambing saya, ini kerbau saya, ini sapi saya, ini unta saya, sejauh mata memandang. Orang Islam mesti punya ternak. Lahir anak akikah, potong kambing. Anak bersunat khitan, potong kambing. Nikah, potong kambing. Lahir anak, potong kambing. Dan orang Islam setiap acara makan. Maulid Nabi makan, Isra Mi'raj makan, menyambut jamaah haji makan, acara mengayun anak makan, mati makan. Pagi ini belum tahu lagi tak ada makan tak tidak. Makanya jangan terlalu akrab berkawan, jangan terlalu gelak berkawan. Kenapa? Mati kita, dia makan. Maksudnya Ustaz, tahlil. Makan ayam dia gara-gara kita mati. Wal an'am, yang keenam, wal harth, kebun. Kebun sawit, kebun padi, kebun durian. Silakan punya kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan dunia. Maksudnya jangan habiskan untuk punya istri solihah, punya anak soleh, punya emas infak sedekah, punya kebun bantu fakir miskin. Itu maksudnya. Jangan habis hanya untuk dunia, tak bisa dibawa mati ke akhirat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah menyediakan balasan yang lebih baik nanti di akhirat. Ali Imran 14. Kita teruskan ayat ke-5. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'adallahi haq, janji Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu ditipu dunia. Yang tak sembayang karena mengejar dunia, ditipu dunia. Dulu zaman atuk-atuk kita 100 tahun yang lampau, bangun pagi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh sarapan dengan istri, selepas itu pergi ke sawah, pergi ke kebun, azan zuhur sembahyang, sebelum asar balik, menggendong anak, menggendong cucu, makan di rumah, maghrib isya jumpa dengan jiran. Sekarang sebelum subuh sudah pergi. Dulu 100 tahun yang lalu ayam berkokok bangun. Sekarang ayam belum berkokok sudah bangun. Sebelum subuh sudah pergi. Takut macet, takut jam. Sampai office subuh sudah hilang, terbit matahari. Meeting, sibuk, sembahyang zuhur hilang, dalam ruangan tak tahu matahari tahu dah jam berapa, asar hilang, balik maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih lagi drive setir. Sampai ke rumah tak sempat isya, tak sempat makan. Begitulah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya berhenti, masuk ke hospital. Rupanya duit itu hanya singgah sekejap di bank untuk diambil dokter spesialis. Hanya dapat letihnya, hanya dapat lelahnya dari dunia ini, hanya dapat peluh, setetes peluh dunia, tak dapat apa-apa.
wala yaghurrannakum billahil gharur. Dua, pertama tertipu karena dunia, yang kedua tertipu atas nama Allah. Banyak orang tertipu karena dunia, tapi ada yang lebih mengerikan, tertipu atas nama Allah. Siapa yang pertama menipu atas nama Allah? Iblis. Iblis menipu Adam atas nama Allah. Kalau kau mau makan buah kuldi ini, demi Allah Adam. Jadi Adam itu dia tidak buat maksiat, dia tertipu karena iblis bawa nama Allah. Berapa harga ikan ini, Bu? Demi Allah saya tak ngambil untung nih Pak Ustadz. Mana ada orang jualan tak ambil untung? Wal haliful kadhib, sumpah bohong, membawa-bawa nama Allah. Kalau mau tipu-tipu saja, jangan bawa nama Allah. Berapa orang sudah datang ke rumah itu gara-gara video Ustadz Somad pakai bismillah menjual obat kuat. AI, tipu AI, kasihan, menipu atas nama Allah. Surat Fatir ayat 5. Kita lanjutkan ayat ke-7. Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh takasur, bebanyak-banyak, banyak harta, banyak titel, banyak anak, banyak ilmu, banyak populer, banyak-banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Kalla, tidak, kalla, saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu nanti, sampai masanya kamu pasti akan tahu. Summa, kali diulang, summa kalla saufa ta'lamun, nanti kamu pasti akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kamu akan tahu dengan pengetahuan yang yakin, karena sudah menengok dengan mata ainul yakin. Sekarang baru ilmul yakin, karena baru pengetahuan, nanti ditengok dengan biji mata. Surat At-Takatsur ayat ke-8. Wa ma hadhil hayatud dunya, hidup dunia ini lahwun, senda gurau, la'ibun, permainan. Lalu hidup yang sesungguhnya di mana? Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, hidup yang sebenar-benar hidup nanti di akhirat. Sekarang ini kita tak hidup, sekarang ini mimpi. Sekarang ini sedang mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi raja-raja, mimpi jadi orang alim. An-nasu niyam, manusia ini sekarang sedang tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka tersadar bahwa semua ini tipuan, semua ini fata morgana. Dalam hitungan 1 second, 1 detik, hilang semua. Apa yang nyata sekarang? Apa yang nyata? Istri nyata, anak nyata, rumah nyata, kebun nyata, kereta nyata. Apa yang tak nyata? Malaikat mungkar nakir tak nyata, neraka tak nyata, Tuhan tak nyata. Sekarang begitu ruh keluar dari jasad, yang nyata nih menjadi tak nyata. Tik, keluar ruh dari badan ini, istri menjadi tak nyata, anak menjadi tak nyata, rumah menjadi tak nyata. Berbalik, mungkar nakir menjadi nyata, azab menjadi nyata, Allah menjadi nyata. Kata Sayyidina Ali, kita ini sekarang sedang tidur. Makin lelap tidur, makin kuat mengigau. Makin lelap tidur, makin kuat bunyinya.
Maka siapa yang banyak bercakap itu paling lelap tidurnya. Saya ini sekarang sudah punya ini semua. Oh, lelap betul nampaknya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Yang kehidupan di akhirat itu nantilah yang sebenar-benar hakikatnya hidup. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Pernah kita mati? Enggak. 5 alam kita hidup. Alam roh hidup, alam rahim hidup, alam dunia hidup, alam barzah hidup, alam akhirat hidup. Tapi yang sebenar-benar hidup akhirat. Karena yang ini hidup sekejap, paling lama 63 tahun, 40 jantung koroner, 50 diabetes, 70 innalillah. Yang masih hidup berarti amal belum cukup, yang sudah mati berarti amal sudah sempurna. Begitu dalam surat Al-Mulk. Untuk apa kita hidup sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang lebih muda dari saya. Kenapa dia mati? Amal dia sudah cukup. Kenapa saya masih hidup? Amal saya belum cukup. Terakhir, surat Al-Ankabut ayat 64. Wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat tentang bab zuhud ini banyak sekali. Masyhuratun, masyhur. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadisnya fa aktsar, banyak sekali. Min an tuhsar, tak terhitung jumlahnya. Fanunabbihu bi tarafin minha ala ma siwah. Beberapa hadis kami sebutkan, kata Imam Nawawi, akan kita bahas Rabu depan kalau masih ada umur untuk beramal soleh, insyaallah. Berikut kita jawab beberapa pertanyaan. Nanti habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.